Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Video ini bertema belajar terampil membaca kitab. Kali ini akan kita pelajari kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah dibaca oleh almarhum Buya Abdul Syakur Yasin MA. Video ini berusaha menirukan apa yang beliau baca, jadi bukan hasil pemikiran pribadi pembaca. Pembaca hanya melakukan ATM, amati, teliti, dan modifikasi. Al-Majlisur Rabi' wassalasun, majelis yang ke-34. Pada majelis ini ada dua tempat yang belum ditemukan sumbernya. Kita beri tanda dengan warna merah. Berarti di awal ini ada tanda merah. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ba'da kalam. Al-qawmu syughluhum al-badlu wa ijadur rohati lil khalqi nahabuna wahabun yanhabuna min fadlillahi azza wa jalla wa rahmatihi. Kita lanjutkan yang sudah ditemukan, menirukan apa yang dibacakan oleh Buya Syakur. Wa yahabuna lil fuqara'i wal masakin, dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Al madiqu alaihim, yang sedang merasa kesulitan hidup. Yaqdunad dunya alal madinin, dan mereka melunasi hutangnya, orang-orang yang tertindih hutang. Al-ajizina, yang mereka tidak mampu. Al-qadaihi, untuk melunasi hutangnya. Jadi ngerampok dari Allah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Yang miskin dikasih makan, yang tertindih hutang dilunasi. Umul muluku, mereka adalah raja-raja. La mulukut dunya, bukan raja-raja di dunia. Mereka itu adalah raja langit. Wa innahum yanhabuna wa la yahbun. Kalau raja-raja di dunia, tukang rampok yang tidak dibagikan. Tapi kalau raja-raja langit yang rampok dari anugerah Allah, terus dibagikan kepada fakir miskin. Al-qawmu yu'asiruna bil maujudi. Mereka itu mengutamakan yang ada, tetangga dekat, saudara dekat. Wa yantazirunal mafqud, dan mereka menanti siapapun nanti yang bakal muncul, yang bakal datang. Ya'khuduna min yadil haqqi azza wa jalla, mereka mengambil dari tangan Allah, la min aidil khalqi, bukan dari tangan manusia. Mereka menerima dari tangan Allah, bukan dari tangan manusia. Ikhtisabu jawarihiha lil khalqi, mereka membantu orang mencari rezeki
menolong orang, berbagi kebahagiaan, sebatas hanya fisiknya saja, sebatas pada anggota badannya saja. Waktu sabu qulubuhum lahu, tapi hati mereka tetap bersamanya. Yunfikuna lillahi azza wa jalla, ketika mereka berinfak, benar-benar sedekahnya lillahi ta'ala, la lil hawa, bukan karena hawa nafsu mereka, wa aqradin nafs, dan juga bukan karena keinginan-keinginan pribadi, la lil hamdi wasana, mereka para aulia itu mengeluarkan harta mereka bukan kepingin dipuji, bukan kepingin disanjung oleh siapapun. Sebab nanti di suatu hari banyak orang sedekah di alam dunia, tapi di akhiratnya ketika menuntut pada malaikat, mana kebaikan-kebaikanku, mana pahala-pahala sedekahku, dijawab oleh malaikat, sudah terbayar, sudah dilunasi semua sejak kamu di alam dunia. Lalu dia bertanya, apa yang telah kau berikan kepadaku? Jawab malaikat, kamu disanjung orang, seneng gak? Ya senanglah kalau disanjung, itulah balasannya. Angkat takabur, jangan sekali-sekali engkau bersombong diri. Tinggalkan rasa sombongmu itu, lepaskan kebanggaanmu alal haqqi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa alal khalqi, dan juga kesombongan kepada sesama makhluk. Jangan sekali-sekali engkau hadir kepada siapapun dengan sikap sombong. Fa innahu min sifatil jababirati, karena orang-orang sombong itu sifatnya diktator. Gimana hukumannya orang diktator? Alladzina yakubbuhumullahu azza wa jalla wujuhihim fi naril jahim. Nanti di hari kemudian Jababirot itu akan disungsepkan mukanya ke dalam api neraka jahim. Idza abghabta al-haqqa azza wa jalla faqad takabbarta alaih. Apabila engkau marah kepada Allah, tidak menerimakan pemberian Allah, dikasih sedikit minta banyak, dikasih banyak masih kurang, dikasih hujan minta kemarau, dikasih kemarau minta hujan, membingungkan. Yang membuat kemarahan Allah, ketika engkau marah kepada Allah, marahnya kamu itu adalah ketika tidak mau menerima pemberian Allah. Idza adzanal muadzinu, ketika ada orang membaca azan, falam tujibhu, engkau enggak jawab. Jawabnya bagaimana? Biqiyamika ila sholati, dengan kamu tandang melakukan sholat. Faqad takabbarta alaih, berarti sombong kamu. Idza zalamta ahadan min khalqihi faqad takabbarta alaih,
sama juga seperti engkau mendolimi seseorang makhluknya Allah, walaupun itu beda agama, berarti kamu sombong. Tub ilaihi, segeralah bertobat. Wa akhlis fi taubatika, dan ikhlaskanlah pertobatanmu kepada Allah itu. Kalau tobat yang sungguh-sungguh, jangan tobat sambel, jangan tobat-tobatan, jangan kapok lombok. Qabla ayyuhlikaka bi'at afi khalqihi, jangan sampai nanti enggak keburu tobat, Allah memusnahkan kamu dengan makhluk Allah yang paling lemah, dan kita dimatikan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan mata, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Orang yang mati ketabrak kendaraan itu bisa dihitung, tapi yang mati karena virus berjuta-juta. Kama ahlaka Namruda wa ghairahu minal muluk, seperti dimusnahkannya Namrud, Fir'aun, dan lain-lain. Lamma takabbaru alaihi, ketika mereka berlaku sombong kepada Allah sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Adzallahum bihaddal izi, mereka dihinakan oleh Allah dari segala kemuliaannya. Afqarahum ba'dal ghina, Allah bikin mereka miskin setelah kaya raya. Azabihim ba'dan na'im, dihukum mereka, disiksa mereka setelah mereka mendapat kenikmatan. Amatahum ba'dal hayat, mereka dimatiin setelah mereka hidup. Kunu minal muttaqin, jadilah engkau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Asyirku fid dhahir wal batin, kemusyrikan itu ada di zahir dan ada di batin. Adzahir ibadatul asnam, syirik yang zahir itu menyembah berhala. Wal batin al-ittikal alal khalq, syirik batin itu adalah ketergantunganmu kepada sesama makhluk. Wa ru'yatuhum fid dharri wan naf'i, dan engkau melihat bahwa mereka mampu berbuat jahat dan mampu berbuat manfaat kepadamu. Selain Allah ada yang menjahati kamu dan ada yang bisa menolong kamu. Segeralah bertobat. Wan wafinnas, masih percaya sama orang, bisa berbuat manfaat, bisa berbuat bahaya. Tema yang lain menurut Buya itu wafinnas sudah titik. Man takunud dunya biyadihi, orang yang punya dunia di tangannya, wala yuhibbuha, tetapi tidak mencintainya. Di antara mereka para aulia itu, mereka punya dunia tapi tidak mencintai dunia. Yamlikuha wala tamlikuhu, mereka memiliki dunia tapi dunia tidak memiliki mereka. Tuhibbuhud dunya wala yuhibbuha, tapi mereka tidak mencintai dunia. Ta'du khalfahu, dunia yang ngintil di belakang mereka. Wala ya'du khalfaha, mereka tidak pernah ngintil dunia.
dunia ini jika kamu jadikan babu, jadikan pembantu, maka dia adalah babu yang paling baik. Tapi kalau kau jadikan majikan, maka dunia adalah majikan yang paling kejam. Yastaqdimuha, mereka para aulia itu memanfaatkan dunia, wala tastaqdimuhu, tapi dunia tidak mampu memanfaatkan mereka. Yufarriquha, dunia mereka bagi-bagikan, wala tufarriqhu, tapi mereka tidak bisa dibagi-bagikan oleh dunia ini. Qad saluha qalbuhu lillahi azza wa jalla, terkadang hatinya sudah baik kepada Allah. Wala takdirud dunya nafsahu, tapi dunia tidak akan bisa berbuat apapun pada dirinya itu. Fayan sorifu fiha wala tasorifu fih, mereka para aulia itu bisa berbuat apa saja terhadap dunia, tapi dunia tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Walihada qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ni'mal malus solih lirrajuli solih. Yang paling hebat itu adalah harta yang soleh di tangan orang-orang yang soleh. Au qala, atau Nabi bersabda, la khaira fid dunya, di dunia ini tidak ada kebaikan sama sekali, illa liman qala hakadha wa kadha, hakadha wa hakadha, kecuali dunia ini dimiliki oleh orang yang tangannya suka berbagi, suka memberi, begini-begini, ambil tangannya memperagakan, membagi-bagi. Bukan begini, maksudnya bukan mencengkeram, bukan tangannya gak ngegem ya. Jadi tangannya kudu bagi-bagi, ojo dadi wong sugih tangannya ngegem. Wa asyara illa annahu yufarikuha biyadihi fi wujuhil birri wassalah. Artinya uangnya dibagi-bagikan untuk kepentingan umum, untuk kebaikan-kebaikan, sampai orang yang dermawan itu kelihatan wajahnya sejuk. Adalah wajah orang-orang yang kaya, wajah orang dermawan, dan orang fakir yang bersabar. Utrukut dunya, tinggalkan dunia. Silahkan harta dunia ditaruh di lemari, di laci, jangan di dalam hatimu, menyebabkan kamu nggak bisa tidur. Fi aidikum, taruh saja di tangan. Untuk apa? Lima solihi iyalil haqi azza wa jalla, untuk kepentingan makhluk-makhluk Allah semua. Wa akhrijuha min qulubikum, keluarkan dunia dari hatimu. Fala jarama la yadurrukum, pasti tidak akan membahayakan kamu. Wala yaghurrukum na'imuha wa zinatuha, dan kamu tidak akan tertipu dengan kenikmatan dunia dan keindahan dunia. Fa'ang qaribin, tidak akan lama lagi, sebentar lagi percayalah. Tadhabuna wa tadhabu ba'dakum, engkau juga akan hilang dan hartamu juga akan hilang. Ya gulam, wahai anakku, la tastaghin anni biro'yika, jangan engkau merasa sudah cukup, tidak lagi memerlukan pendapatku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya dengan pendapatmu saja. Jangan merasa sudah melebihi ilmuku, merasa pinter dengan pendapatmu sendiri.
fa innaka tadillu, kamu bisa tersesat karena pendapatmu yang congkak itu. Man istaghna bi ra'yihi dhalla wa zalla. Barang siapa yang selalu mengandalkan pendapatnya sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, tidak minta pendapat orang lain, itu bisa tersesat, terhinakan, dan bisa tergelincir. Idza istaghnaita bi ra'yika, ketika engkau merasa cukup dengan pendapatmu sendiri. Hurrimtal hidayata wal himayata, engkau akan terhalangi untuk mendapatkan hidayah dan perlindungan, bimbingan dan tuntunan. Li'annaka ma talabtaha, karena engkau sebetulnya tidak mencari kebenaran, wala dakhalta fi sababiha, dan tidak masuk dalam sebab-sebab kebenaran. Taqulu ana mustaghnin an ilmil ulama, sampai-sampai engkau berani mengatakan dengan sombongnya, aku tidak perlu lagi ilmunya para ulama. Wa tadda'il ilma, mengklaim bahwa kamu sudah memiliki ilmu yang banyak. Fa ainal amal, mana buktinya amalmu? Ma ta'siru hadhihi da'wa, lalu mana pengaruhnya pengakuan-pengakuan seperti itu? You are nothing, nggak ada pengaruhnya. Ma misdaquha, mana pembuktiannya? Innama tatabayyana sihhatu da'waka lil ilmi bil amal, semata-mata nanti kebenaran pengakuanmu bahwa engkau sudah memiliki banyak ilmu akan dapat dibuktikan dengan amal, wal ikhlas, dan keikhlasan, wasobr, juga kesabaranmu, indal balai, ketika kamu mendapatkan cobaan dari Allah, wa an la tataghayyara wa la tajza'a, di mana engkau tidak berubah dan kamu tidak panik kalau mendapatkan cobaan, wala tasku, dan kamu tidak mengadu ilal khalqi, kepada teman-temanmu. Segala apapun ujian yang kau hadapi tidak merubah hidupmu. Tetap yang kuat, tidak panik, dan tidak mengeluh kepada siapapun. Anta a'ma kaifa tadda'il basor, kamu ini sebenarnya masih buta, wahai anakku. Atas dasar apa kamu bisa melek? Buktinya masih sering salah pilih. Anta saqimul fahmi, kamu itu sakit pemahamannya. Kamu tidak pandai berpikir dengan akal sehat. Kaifa tadda'il fahm, bagaimana engkau mengklaim bahwa engkau faham, tetapi di dalam otakmu ada penyakit, dan seringkali kamu merasa faham, padahal kamu belum paham. Kalau kamu belum paham, tapi merasa paham, itu namanya gagal paham. Tub min da'wakal kadzibah ilallah azza wa jalla, segeralah minta ampun kepada Allah atas pengakuan-pengakuanmu yang bohong itu. Ya Allah, aku minta ampun, aku bodoh. Ambillah pelajaran dari para malaikat yang menyangkal kepada Allah ketika dia disuruh sujud kepada Adam.
malaikat menyadarinya dan mengakuinya. Dia bertobat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ada beberapa baris yang tidak ditemukan sumbernya. Kita lompati, kita lanjutkan yang sudah ditemukan sumbernya saja. Fakhina idzin iltafatta ila ghairika. Silahkan kamu melihat orang lain setelah kenal Allah. Silahkan kamu berkenalan dengan siapapun. Alaika bijadati muradihi. Tunjukkanlah kesungguhan hatimu. Utlub sobatahu fid dunya wal akhirah. Silahkan ketemu orang lain, ketemu guru yang lain, ya silahkan. Bersahabatlah dengan dunia sampai akhirat. Sohbatahu fid dunya wal akhirah adalah kontrak dunia akhirat. Alaika bittaqwa, dan kau harus merawat ketakwaanmu. Wattajrid wattafarrud amman siwa, harus murni, harus loyal, jangan sampai engkau setia kepada selain Allah. Alaika bil mahwi abadan, hapuskanlah selamanya. La tusbit nafsaka fi syai', jangan biarkan nafsumu eksis dalam hal apapun. Illa fil awamiri wan nawahi, kecuali kamu konsisten menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Fa innahu huwa asbataka fiha, karena nanti Allah lah yang akan menetapkan kamu, menghadirkan the present. Ya rijalan, wahai orang laki-laki, waya nisaan, wahai orang-orang perempuan. Qad aflaha minkum man kana ma'ahu, berbahagialah di antara kamu yang selalu bersama dengan Allah saja. Dzarratan minal ikhlas, sebesar atom keikhlasan. Dzarratan minal taqwa, seberat atom ketakwaan. Dzarratan minas sabr, seberat atom kesabaran. Wasyukur, dan seberat rasa syukur. Inni arakum mafalis, kalau tidak kau miliki itu, kalau tidak kau miliki itu semuanya, hanya secuil-cuil saja, maka aku melihat kamu semuanya pailit. Ikhlas itu artinya ketekoran, rugi. Jadi jangan kepalang tanggung, tumpahkan saja kesetiaanmu dan buktikan. Jangan pernah bercerita kesulitanmu kepada siapapun. Orang yang bercerita kesulitan itu Allah tidak suka. Manusia juga tidak suka, alias nyelengit, celamit. Demikian majelis yang ke-34. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Majlisur Rabi' wassalasun, majelis yang ke-34. Pada majelis ini ada dua tempat yang belum ditemukan sumbernya. Kita beri tanda dengan warna merah. Berarti di awal ini ada tanda merah. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ba'da kalam. Al-qawmu syughluhum al-badlu wa ijadur rahati lil khalqi
nahabuna wahabun. Yanhabuna min fadlillahi azza wa jalla wa rahmatihi. Kita lanjutkan yang sudah ditemukan, menirukan apa yang dibacakan oleh Buya Syakur. Wa yahabuna lil fuqara'i wal masakin, dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Al-madiqu alaihim, yang sedang merasa kesulitan hidup. Yaqdunad dunya alal madinin, dan mereka melunasi hutangnya, orang-orang yang tertindih hutang. Al-ajizina, yang mereka tidak mampu. Al-qadaihi, untuk melunasi hutangnya. Jadi ngerampok dari Allah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Yang miskin dikasih makan, yang tertindih hutang dilunasi. Umul muluku, mereka adalah raja-raja. La mulukut dunya, bukan raja-raja di dunia. Mereka itu adalah raja langit. Wa innahum yanhabuna wa la yahbun. Kalau raja-raja di dunia tukang rampok yang tidak dibagikan. Tapi kalau raja-raja langit yang rampok dari anugerah Allah terus dibagikan kepada fakir miskin. Al-qaumu yu'asiruna bil maujudi, mereka itu mengutamakan yang ada, tetangga dekat, saudara dekat. Wa yantazirunal mafqud, dan mereka menanti siapapun nanti yang bakal muncul, yang bakal datang. Ya'khuduna min yadil haqqi azza wa jalla, mereka mengambil dari tangan Allah, la min aidil khalqi, bukan dari tangan manusia. Mereka menerima dari tangan Allah, bukan dari tangan manusia. Ikhtisabu jawarihiha lil khalqi, mereka membantu orang mencari rezeki. Menolong orang, berbagi kebahagiaan, sebatas hanya fisiknya saja, sebatas pada anggota badannya saja. Waqtisabu qulubuhum lahu, tapi hati mereka tetap bersamanya. Yunfikuna lillahi azza wa jalla, ketika mereka berinfak, benar-benar sodakohnya lillahi ta'ala, la lil hawa, bukan karena hawa nafsu mereka. Wa aqradin nafs, dan juga bukan karena keinginan-keinginan pribadi. La lil hamdi wasana, mereka para aulia itu mengeluarkan harta mereka bukan kepingin dipuji, bukan kepingin disanjung oleh siapapun. Sebab nanti di suatu hari banyak orang sodakoh di alam dunia, tapi di akhiratnya ketika menuntut pada malaikat, mana kebaikan-kebaikanku, mana pahala-pahala sodakohku, dijawab oleh malaikat, sudah terbayar, sudah dilunasi semua sejak kamu di alam dunia. Lalu dia bertanya, apa yang telah kau berikan kepadaku? Jawab malaikat, kamu disanjung orang, seneng gak?
ya senanglah kalau disanjung. Itulah balasannya. Angkat takabur, jangan sekali-sekali engkau bersombong diri. Tinggalkan rasa sombongmu itu, lepaskan kebanggaanmu alal haqqi azza wa jalla kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa alal khalqi dan juga kesombongan kepada sesama makhluk. Jangan sekali-sekali engkau hadir kepada siapapun dengan sikap sombong. Fa innahu min sifatil jababiroti. Karena orang-orang sombong itu sifatnya diktator. Gimana hukumannya orang diktator? Alladzina yakubbuhumullahu azza wa jalla wujuhihim fi naril jahim. Nanti di hari kemudian Jababirot itu akan disungsepkan mukanya ke dalam api neraka jahim. Idza abghabta al-haqqa azza wa jalla faqad takabbarta alaih. Apabila engkau marah kepada Allah, tidak menerimakan pemberian Allah, dikasih sedikit minta banyak, dikasih banyak masih kurang, dikasih hujan minta kemarau, dikasih kemarau minta hujan. Membingungkan. Yang membuat kemarahan Allah. Ketika engkau marah kepada Allah, marahnya kamu itu adalah ketika tidak mau menerima pemberian Allah. Idza adzanal muadzinu, ketika ada orang membaca azan, falam tujibhu, engkau enggak jawab. Jawabnya bagaimana? Biqiyamika ila sholati, dengan kamu tandang melakukan sholat. Faqad takabbarta alaih, berarti sombong kamu. Idza zalamta ahadan min khalqihi faqad takabbarta alaih. Sama juga seperti engkau mendolimi seseorang makhluknya Allah, walaupun itu beda agama, berarti kamu sombong. Tub ilaih, segeralah bertobat. Wa akhlis fi taubatika, dan ikhlaskanlah pertobatanmu kepada Allah itu. Kalau tobat yang sungguh-sungguh, jangan tobat sambel, jangan tobat-tobatan, jangan kapok lombok. Qabla ayyuhlikaka bi'at afi khalqihi, jangan sampai nanti enggak keburu tobat, Allah memusnahkan kamu dengan makhluk Allah yang paling lemah, dan kita dimatikan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan mata, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Orang yang mati ketabrak kendaraan itu bisa dihitung, tapi yang mati karena virus berjuta-juta. Kama ahlaka Namruda wa ghairahu minal muluk, seperti dimusnahkannya Namrud, Fir'aun, dan lain-lain. Lamma takabbaru alaihi, ketika mereka berlaku sombong kepada Allah, sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Adzallahum bihaddal izzi, mereka dihinakan oleh Allah
dari segala kemuliaannya. Afqarahum ba'dal ghina, Allah bikin mereka miskin setelah kaya raya. Azabihim ba'dan na'im, dihukum mereka, disiksa mereka setelah mereka mendapat kenikmatan. Amatahum ba'dal hayat, mereka dimatiin setelah mereka hidup. Kunu minal muttaqin, jadilah engkau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Asyirku fid dhahir wal batin, kemusyrikan itu ada di zahir dan ada di batin. Az-zahir ibadatul asnam, syirik yang zahir itu menyembah berhala. Wal batin al-ittikal alal khalaq, syirik batin itu adalah ketergantunganmu kepada sesama makhluk. Wa ru'yatuhum fid dharri wan naf'i, dan engkau melihat bahwa mereka mampu berbuat jahat dan mampu berbuat manfaat kepadamu. Selain Allah ada yang menjahati kamu dan ada yang bisa menolong kamu. Segeralah bertobat. Wan wafinnas, masih percaya sama orang, bisa berbuat manfaat, bisa berbuat bahaya. Tema yang lain menurut Buya itu wafinna sudah titik. Man takunud dunya biyadihi, orang yang punya dunia di tangannya, wala yuhibbuha, tetapi tidak mencintainya. Di antara mereka para aulia itu, mereka punya dunia tapi tidak mencintai dunia. Yamlikuha wala tamlikuhu, mereka memiliki dunia tapi dunia tidak memiliki mereka. Tuhibbuhud dunya wala yuhibbuha, tapi mereka tidak mencintai dunia. Ta'du khalfahu, dunia yang ngintil di belakang mereka. Wala ya'du khalfaha, mereka tidak pernah ngintil dunia. Dunia ini jika kamu jadikan babu, jadikan pembantu, maka dia adalah babu yang paling baik. Tapi kalau kau jadikan majikan, maka dunia adalah majikan yang paling kejam. Yastaqdimuha, mereka para aulia itu memanfaatkan dunia. Wala tastaqdimuhu, tapi dunia tidak mampu memanfaatkan mereka. Yufarriquha, dunia mereka bagi-bagikan. Wala tufarriqhu, tapi mereka tidak bisa dibagi-bagikan oleh dunia ini. Qad saluha qalbuhu lillahi azza wa jalla, terkadang hatinya sudah baik kepada Allah. Wala takdirud dunya nafsahu, tapi dunia tidak akan bisa berbuat apapun pada dirinya itu. Fayan sharifu fiha wala tasarrifu fih, mereka para aulia itu bisa berbuat apa saja terhadap dunia, tapi dunia tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Walihada qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ni'mal malus solih lirrajuli solih, yang paling hebat itu adalah harta yang soleh di tangan orang-orang yang soleh. Au qala, atau Nabi bersabda, la khaira fid dunya, di dunia ini tidak ada kebaikan sama sekali. Illa liman qala hakadha wa kadha, hakadha wa hakadha,
kecuali dunia ini dimiliki oleh orang yang tangannya suka berbagi, suka memberi, begini-begini, ambil tangannya, memperagakan, membagi-bagi. Bukan begini, maksudnya bukan mencengkeram, bukan tangannya gak ngegem ya. Jadi tangannya kudu bagi-bagi, ojo dadi wong sugih tangane ngegem. Wa asyara illa annahu yufarikuha biyadihi fi wujuhil birri wassalah. Artinya uangnya dibagi-bagikan untuk kepentingan umum, untuk kebaikan-kebaikan, sampai orang yang dermawan itu kelihatan wajahnya sejuk. Adalah wajah orang-orang yang kaya, wajah orang dermawan, dan orang fakir yang bersabar. Utrukut dunya, tinggalkan dunia. Silahkan harta dunia ditaruh di lemari, di laci, jangan di dalam hatimu, menyebabkan kamu nggak bisa tidur. Fi aidikum, taruh saja di tangan. Untuk apa? Lima solihi iyalil haqi azza wa jalla, untuk kepentingan makhluk-makhluk Allah semua. Wa akhrijuha min qulubikum, keluarkan dunia dari hatimu. Fala jarama la yadurrukum, pasti tidak akan membahayakan kamu. Wala yaghurrukum na'imuha wa zinatuha, dan kamu tidak akan tertipu dengan kenikmatan dunia dan keindahan dunia. Fa'an qaribin, tidak akan lama lagi, sebentar lagi, percayalah. Tadhabuna wa tadhabu ba'dakum, engkau juga akan hilang dan hartamu juga akan hilang. Ya gulam, wahai anakku, la tastaghin anni biro'yika, jangan engkau merasa sudah cukup, tidak lagi memerlukan pendapatku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya dengan pendapatmu saja. Jangan merasa sudah melebihi ilmuku, merasa pinter dengan pendapatmu sendiri. Fa innaka tadillu, kamu bisa tersesat karena pendapatmu yang congkak itu. Man istaghna bi ra'yihi dhalla wa dhalla wa zalla. Barang siapa yang selalu mengandalkan pendapatnya sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, tidak minta pendapat orang lain, itu bisa tersesat, terhinakan, dan bisa tergelincir. Idza istaghnaita bi ra'yika, ketika engkau merasa cukup dengan pendapatmu sendiri. Hurrimtal hidayata wal himayata, engkau akan terhambat, terhalangi untuk mendapatkan hidayah dan perlindungan, bimbingan dan tuntunan. Li'annaka ma talabtaha, karena engkau sebetulnya tidak mencari kebenaran, wala dakhalta fi sababiha, dan tidak masuk dalam sebab-sebab kebenaran. Taqulu ana mustaghnin an ilmil ulama, sampai-sampai engkau berani mengatakan dengan sombongnya, aku tidak perlu lagi ilmunya para ulama. Wa tadda'il ilma, mengklaim bahwa kamu sudah memiliki ilmu yang banyak. Fa ainal amal, mana buktinya amalmu? Ma ta'siru hadhihi da'wa,
Lalu mana pengaruhnya pengakuan-pengakuan seperti itu? You are nothing. Nggak ada pengaruhnya. Ma misdaquha. Mana pembuktiannya? Innama tatabayyana sihhatu da'waka lil ilmi bil amal. Semata-mata nanti kebenaran pengakuanmu bahwa engkau sudah memiliki banyak ilmu akan dapat dibuktikan dengan amal. Wal ikhlas, dan keikhlasan, wasobr, juga kesabaranmu, indal balai, ketika kamu mendapatkan cobaan dari Allah, wa an la tataghayyara wa la tajza'a, di mana engkau tidak berubah dan kamu tidak panik kalau mendapatkan cobaan. Wala tasku, dan kamu tidak mengadu ilal kholqi, kepada teman-temanmu. Segala apapun ujian yang kau hadapi tidak merubah hidupmu. Tetap yang kuat, tidak panik, dan tidak mengeluh kepada siapapun. Anta a'ma kaifa tadda'il basor. Kamu ini sebenarnya masih buta, wahai anakku. Atas dasar apa kamu bisa melek? Buktinya masih sering salah pilih. Anta saqimul fahmi. Kamu itu sakit pemahamannya. Kamu tidak pandai berpikir dengan akal sehat. Kaifa tadda'il fahm. Bagaimana engkau mengklaim bahwa engkau faham, tetapi di dalam otakmu ada penyakit, dan seringkali kamu merasa faham, padahal kamu belum faham. Kalau kamu belum paham, tapi merasa paham, itu namanya gagal paham. Tub min da'wakal kadzibah ilallah azza wa jalla. Segeralah minta ampun kepada Allah atas pengakuan-pengakuanmu yang bohong itu. Ya Allah, aku minta ampun, aku bodoh. Ambillah pelajaran dari para malaikat yang menyangkal kepada Allah ketika dia disuruh sujud kepada Adam. Malaikat menyadarinya dan mengakuinya dia bertobat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ada beberapa baris yang tidak ditemukan sumbernya. Kita lompati, kita lanjutkan yang sudah ditemukan sumbernya saja. Fakhina idzin iltafatta ila ghairika. Silahkan kamu melihat orang lain setelah kenal Allah. Silahkan kamu berkenalan dengan siapapun. Alaika bijadati muradihi. Tunjukkanlah kesungguhan hatimu. Utlub sobatahu fid dunya wal akhirah. Silahkan ketemu orang lain, ketemu guru yang lain, ya silahkan. Bersahabatlah dengan dunia sampai akhirat. Sohbatahu fid dunya wal akhirah adalah kontrak dunia akhirat. Alaika bittaqwa, dan kau harus merawat ketakwaanmu. Wat tajrid wat tafarrud amman siwa, harus murni, harus loyal, jangan sampai engkau setia kepada selain Allah. Alaika bil mahwi abadan, hapuskanlah selamanya. La tusbit nafsaka fi syai', jangan biarkan nafsumu eksis dalam hal apapun. Illa fil awamiri wan nawahi,
kecuali kamu konsisten menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Fa innahu huwa asbataka fiha, karena nanti Allah lah yang akan menetapkan kamu, menghadirkan the present. Ya rijalan, wahai orang laki-laki, waya nisaan, wahai orang-orang perempuan, qad aflaha minkum man kana ma'ahu, berbahagialah di antara kamu yang selalu bersama dengan Allah saja. Dzarratan minal ikhlas, sebesar atom keikhlasan. Dzarratan minal taqwa, seberat atom ketakwaan. Dzarratan minas sabr, seberat atom kesabaran. Wasyukur, dan seberat rasa syukur. Inni arakum mafalis, kalau tidak kau miliki itu, kalau tidak kau miliki itu semuanya, hanya secuil-cuil saja, maka aku melihat kamu semuanya pailit. Ikhlas itu artinya ketekoran, rugi. Jadi jangan kepalang tanggung, tumpahkan saja kesetiaanmu dan buktikan. Jangan pernah bercerita kesulitanmu kepada siapapun. Orang yang bercerita kesulitan itu Allah tidak suka. Manusia juga tidak suka, alias nyelengit, celamit. Demikian majelis yang ke-34. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-majlisur rabi' wassalasun, majelis yang ke-34. Pada majelis ini ada dua tempat yang belum ditemukan sumbernya. Kita beri tanda dengan warna merah. Berarti di awal ini ada tanda merah. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ba'da kalam. Al-qawmu syughluhum al-badlu wa ijadur rahati lil khalqi, nahabuna wahabun, yanhabuna min fadlillahi azza wa jalla wa rahmatihi. Kita lanjutkan yang sudah ditemukan, menirukan apa yang dibacakan oleh Buya Syakur. Wa yahabuna lil fuqara'i wal masakin, dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Al-madiqu alaihim, yang sedang merasa kesulitan hidup. Yaqdunad dunya alal madinin, dan mereka melunasi hutangnya, orang-orang yang tertindih hutang. Al-ajizina, yang mereka tidak mampu. Al-qadaihi, untuk melunasi hutangnya. Jadi ngerampok dari Allah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Yang miskin dikasih makan, yang tertindih hutang dilunasi. Umul muluku, mereka adalah raja-raja. La mulukud dunya, bukan raja-raja di dunia. Mereka itu adalah raja langit. Wa innahum yanhabuna wa la yahbun. Kalau raja-raja di dunia tukang rampok yang tidak dibagikan. Tapi kalau raja-raja langit yang rampok dari anugerah Allah, terus dibagikan kepada fakir miskin.
Al-qaumu yu'asiruna bil maujudi, mereka itu mengutamakan yang ada, tetangga dekat, saudara dekat. Wayantazirunal mafqud, dan mereka menanti siapapun nanti yang bakal muncul, yang bakal datang. Ya'khuduna min yadil haqqi azza wa jalla, mereka mengambil dari tangan Allah, la min aidil khalqi, bukan dari tangan manusia. Mereka menerima dari tangan Allah, bukan dari tangan manusia. Ikhtisabu jawarihiha lil khalqi, mereka membantu orang mencari rezeki, menolong orang, berbagi kebahagiaan, sebatas hanya fisiknya saja, sebatas pada anggota badannya saja. Waqtisabu qulubuhum lahu, tapi hati mereka tetap bersamanya. Yunfikuna lillahi azza wa jalla, ketika mereka berinfak, benar-benar sedekahnya lillahi ta'ala, la lil hawa, bukan karena hawa nafsu mereka. Wa aqradin nafs, dan juga bukan karena keinginan-keinginan pribadi. La lil hamdi wasana, mereka para aulia itu mengeluarkan harta mereka bukan kepingin dipuji, bukan kepingin disanjung oleh siapapun. Sebab nanti di suatu hari banyak orang sedekah di alam dunia, tapi di akhiratnya ketika menuntut pada malaikat, mana kebaikan-kebaikanku, mana pahala-pahala sedekahku, dijawab oleh malaikat, sudah terbayar, sudah dilunasi semua sejak kamu di alam dunia. Lalu dia bertanya, apa yang telah kau berikan kepadaku? Jawab malaikat, kamu disanjung orang, seneng gak? Ya senanglah kalau disanjung, itulah balasannya. Angkat takabur, jangan sekali-sekali engkau bersombong diri. Tinggalkan rasa sombongmu itu, lepaskan kebanggaanmu alal haqqi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa alal khalqi, dan juga kesombongan kepada sesama makhluk. Jangan sekali-sekali engkau hadir kepada siapapun dengan sikap sombong. Fa innahu min sifatil jababiroti, karena orang-orang sombong itu sifatnya diktator. Gimana hukumannya orang diktator? Alladzina yakubbuhumullahu azza wa jalla wujuhihim fi naril jahim, nanti di hari kemudian Jababirot itu akan disungsepkan mukanya ke dalam api neraka jahim. Idza abghabta al-haqqa azza wa jalla faqad takabbarta alaih, apabila engkau marah kepada Allah, tidak menerimakan pemberian Allah, dikasih sedikit minta banyak, dikasih banyak masih kurang, dikasih hujan minta kemarau, dikasih kemarau minta hujan, membingungkan.
yang membuat kemarahan Allah. Ketika engkau marah kepada Allah, marahnya kamu itu adalah ketika tidak mau menerima pemberian Allah. Idza adzanal muadzinu, ketika ada orang membaca azan, falam tujibhu, engkau enggak jawab. Jawabnya bagaimana? Biqiyamika ila sholati, dengan kamu tandang melakukan sholat. Faqad takabbarta alaih, berarti sombong kamu. Idza dzalamta ahadan min khalqihi faqad takabbarta alaih, sama juga seperti engkau mendolimi seseorang makhluknya Allah, walaupun itu beda agama, berarti kamu sombong. Tub ilaih, segeralah bertobat. Wa akhlis fi taubatika, dan ikhlaskanlah pertobatanmu kepada Allah itu. Kalau tobat yang sungguh-sungguh, jangan tobat sambel, jangan tobat-tobatan, jangan kapok lombok. Qabla ayyuhlikaka bi'at afi khalqihi, jangan sampai nanti enggak keburu tobat, Allah memusnahkan kamu dengan makhluk Allah yang paling lemah, dan kita dimatikan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan mata, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Orang yang mati ketabrak kendaraan itu bisa dihitung, tapi yang mati karena virus berjuta-juta. Kama ahlaka Namruda wa ghairahu minal muluk, seperti dimusnahkannya Namrud, Fir'aun, dan lain-lain. Lamma takabbaru alaihi, ketika mereka berlaku sombong kepada Allah sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Adzallahum bihaddal izi, mereka dihinakan oleh Allah dari segala kemuliaannya. Afqarahum ba'dal ghina, Allah bikin mereka miskin setelah kaya raya. Azabihim ba'dan na'im, dihukum mereka, disiksa mereka setelah mereka mendapat kenikmatan. Amatahum ba'dal hayat, mereka dimatiin setelah mereka hidup. Kunu minal muttaqin, jadilah engkau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Asyirku fid dhahir wal batin, kemusyrikan itu ada di zahir dan ada di batin. Al-zahir ibadatul asnam, syirik yang zahir itu menyembah berhala. Wal batin al-ittikal alal khalq, syirik batin itu adalah ketergantunganmu kepada sesama makhluk. Wa ru'yatuhum fid dharri wan naf'i, dan engkau melihat bahwa mereka mampu berbuat jahat dan mampu berbuat manfaat kepadamu. Selain Allah ada yang menjahati kamu dan ada yang bisa menolong kamu. Segeralah bertobat. Wan wafinnas, masih percaya sama orang, bisa berbuat manfaat, bisa berbuat bahaya. Tema yang lain menurut Buya itu wafinnas sudah titik.
Man takunud dunya biyadihi, orang yang punya dunia di tangannya, wala yuhibbuha, tetapi tidak mencintainya. Di antara mereka para aulia itu, mereka punya dunia tapi tidak mencintai dunia. Yamlikuha wala tamlikuhu, mereka memiliki dunia tapi dunia tidak memiliki mereka. Tuhibbuhud dunya wala yuhibbuha, tapi mereka tidak mencintai dunia. Ta'du khalfahu, dunia yang ngintil di belakang mereka. Wala ya'du khalfaha, mereka tidak pernah ngintil dunia. Dunia ini jika kamu jadikan babu, jadikan pembantu, maka dia adalah babu yang paling baik. Tapi kalau kau jadikan majikan, maka dunia adalah majikan yang paling kejam. Yastaqdimuha, mereka para aulia itu memanfaatkan dunia, wala tastaqdimuhu, tapi dunia tidak mampu memanfaatkan mereka. Yufarriquha, dunia mereka bagi-bagikan, wala tufarriqhu, tapi mereka tidak bisa dibagi-bagikan oleh dunia ini. Qad saluha qalbuhu lillahi azza wa jalla, terkadang hatinya sudah baik kepada Allah. Wala takdirud dunya nafsahu, tapi dunia tidak akan bisa berbuat apapun pada dirinya itu. Fayan sharifu fiha wala tasarrifu fih, mereka para aulia itu bisa berbuat apa saja terhadap dunia, tapi dunia tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Walihada qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ni'mal malus solih lirrajuli solih. Yang paling hebat itu adalah harta yang soleh di tangan orang-orang yang soleh. Auqala, atau Nabi bersabda, la khaira fid dunya, di dunia ini tidak ada kebaikan sama sekali. Illa liman qala hakadha wa kadha, hakadha wa hakadha, kecuali dunia ini dimiliki oleh orang yang tangannya suka berbagi, suka memberi, begini-begini, ambil tangannya memperagakan, membagi-bagi. Bukan begini, maksudnya bukan mencengkeram, bukan tangannya gak ngegem ya. Jadi tangannya kudu bagi-bagi, ojo dadi wong sugih tangane ngegem. Wa asyara illa annahu yufarikuha biyadihi fi wujuhil birri wassalah. Artinya uangnya dibagi-bagikan untuk kepentingan umum, untuk kebaikan-kebaikan, sampai orang yang dermawan itu kelihatan wajahnya sejuk. Adalah wajah orang-orang yang kaya, wajah orang dermawan, dan orang fakir yang bersabar. Utrukut dunya, tinggalkan dunia. Silahkan harta dunia ditaruh di lemari, di laci, jangan di dalam hatimu, menyebabkan kamu nggak bisa tidur. Fi aidikum, taruh saja di tangan. Untuk apa? Lima solihi iyalil haqi azza wa jalla, untuk kepentingan makhluk-makhluk Allah semua. Wa akhrijuha min qulubikum, keluarkan dunia dari hatimu. Fala jarama la yadurrukum, pasti tidak akan membahayakan kamu. Wala yaghurrukum na'imuha wa zinatuha,
dan kamu tidak akan tertipu dengan kenikmatan dunia dan keindahan dunia. Fa'angqoribin, tidak akan lama lagi, sebentar lagi percayalah. Tadhabuna wa tadhabu ba'dakum, engkau juga akan hilang dan hartamu juga akan hilang. Ya gulam, wahai anakku, la tastaghin anni biro'yika, jangan engkau merasa sudah cukup, tidak lagi memerlukan pendapatku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya dengan pendapatmu saja. Jangan merasa sudah melebihi ilmuku, merasa pinter dengan pendapatmu sendiri. Fa innaka tadillu, kamu bisa tersesat karena pendapatmu yang congkak itu. Man istaghna bi ra'yihi dhalla wa zalla. Barang siapa yang selalu mengandalkan pendapatnya sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, tidak minta pendapat orang lain, itu bisa tersesat, terhinakan, dan bisa tergelincir. Idza istaghnaita bi ra'yika, ketika engkau merasa cukup dengan pendapatmu sendiri. Hurrimtal hidayata wal himayata, engkau akan terhalangi untuk mendapatkan hidayah dan perlindungan, bimbingan dan tuntunan. Li'annaka ma talabtaha, karena engkau sebetulnya tidak mencari kebenaran, wala dakhalta fi sababiha, dan tidak masuk dalam sebab-sebab kebenaran. Taqulu ana mustaghnin an ilmil ulama, sampai-sampai engkau berani mengatakan dengan sombongnya, aku tidak perlu lagi ilmunya para ulama. Wa tadda'il ilma, mengklaim bahwa kamu sudah memiliki ilmu yang banyak. Fa ainal amal, mana buktinya amalmu? Ma ta'siru hadhihi da'wa, lalu mana pengaruhnya pengakuan-pengakuan seperti itu? You are nothing, nggak ada pengaruhnya. Ma misdaquha, mana pembuktiannya? Innama tatabayyana sihhatu da'waka lil ilmi bil amal, semata-mata nanti kebenaran pengakuanmu bahwa engkau sudah memiliki banyak ilmu akan dapat dibuktikan dengan amal. Wal ikhlas, dan keikhlasan, wasobr, juga kesabaranmu, indal balai, ketika kamu mendapatkan cobaan dari Allah, wa an la tataghayyara wa la tajza'a, di mana engkau tidak berubah dan kamu tidak panik kalau mendapatkan cobaan. Wala tasku, dan kamu tidak mengadu ilal kholqi, kepada teman-temanmu. Segala apapun ujian yang kau hadapi tidak merubah hidupmu. Tetap yang kuat, tidak panik, dan tidak mengeluh kepada siapapun. Anta a'ma kaifa tadda'il basor, kamu ini sebenarnya masih buta, wahai anakku. Atas dasar apa kamu bisa melek? Buktinya masih sering salah pilih. Anta saqimul fahmi, kamu itu sakit pemahamannya. Kamu tidak pandai berpikir dengan akal sehat. Kaifa tadda'il fahm,
Bagaimana engkau mengklaim bahwa engkau faham, tetapi di dalam otakmu ada penyakit, dan seringkali kamu merasa faham, padahal kamu belum faham. Kalau kamu belum paham, tapi merasa paham, itu namanya gagal paham. Tub min dakwakal kadzibah ilallah azza wa jalla. Segeralah minta ampun kepada Allah atas pengakuan-pengakuanmu yang bohong itu. Ya Allah, aku minta ampun, aku bodoh. Ambillah pelajaran dari para malaikat yang menyangkal kepada Allah ketika dia disuruh sujud kepada Adam. Malaikat menyadarinya dan mengakuinya. Dia bertobat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ada beberapa baris yang tidak ditemukan sumbernya. Kita lompati, kita lanjutkan yang sudah ditemukan sumbernya saja. Fakhina idzin iltafatta ila ghairika. Silahkan kamu melihat orang lain setelah kenal Allah. Silahkan kamu berkenalan dengan siapapun. Alaika bijadati muradihi. Tunjukkanlah kesungguhan hatimu. Utlub sobatahu fid dunya wal akhirah. Silahkan ketemu orang lain, ketemu guru yang lain, ya silahkan. Bersahabatlah dengan dunia sampai akhirat. Sohbatahu fid dunya wal akhirah adalah kontrak dunia akhirat. Alaika bittaqwa, dan kau harus merawat ketakwaanmu. Wat tajrid wat tafarrud amman siwa, harus murni, harus loyal, jangan sampai engkau setia kepada selain Allah. Alaika bil mahwi abadan, hapuskanlah selamanya. La tusbit nafsaka fi syai', jangan biarkan nafsumu eksis dalam hal apapun. Illa fil awamiri wan nawahi, kecuali kamu konsisten menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Fa innahu huwa asbataka fiha, karena nanti Allah lah yang akan menetapkan kamu, menghadirkan the present. Ya rijalan, wahai orang laki-laki, waya nisaan, wahai orang-orang perempuan, qad aflaha minkum man kana ma'ahu, berbahagialah di antara kamu yang selalu bersama dengan Allah saja. Dzarratan minal ikhlas, sebesar atom keikhlasan. Dzarratan minal taqwa, seberat atom ketakwaan. Dzarratan minas sabr, seberat atom kesabaran. Wasyukur, dan seberat rasa syukur. Inni arakum mafalis, kalau tidak kau miliki itu, kalau tidak kau miliki itu semuanya, hanya secuil-cuil saja, maka aku melihat kamu semuanya pailit. Ikhlas itu artinya ketekoran, rugi. Jadi jangan kepalang tanggung, tumpahkan saja kesetiaanmu dan buktikan. Jangan pernah bercerita kesulitanmu kepada siapapun. Orang yang bercerita kesulitan itu Allah tidak suka. Manusia juga tidak suka, alias nyelengit, celamit. Demikian majelis yang ke-34. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian latihan membaca kitab Fathur Rahbani yang menirukan apa yang dibaca oleh Buya Syakur Yasin. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun pelafalan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selalu menerima kritik perbaikan untuk pembelajaran yang benar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.